Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku masih pengen ngebahas tentang seputar gigi ya. Jadi kalian jangan bosan karena masih ada yang pengen aku sampaikan ke kalian ya. Jadi pokoknya buat kalian yang pengen tahu, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku mau ngasih tahu nih ke kalian, buat kalian yang punya hipertensi atau diabetes, kalian tetap bisa mencabut gigi kalian. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mencabut gigi kalian yang sudah terinfeksi. Cuman di sini kalian harus ikuti prosedurnya biar pencabutan gigi itu dilakukan dengan aman ya. Jadi kayak kemarin aku itu gagal untuk mencabut gigi atau operasi gigi bungsu dikarenakan aku punya hipertensi yang sangat tinggi. Jadi waktu aku mau bedah, itu tensi aku itu 170/100 ya. Jadi si dokternya itu tidak mau untuk menindak ya, jadi dia itu nggak mau, bahkan aku sampai maksa-maksa pun dia nggak mau karena memang sangat berbahaya. Jadi kalau misalkan kayak dokter Edi ya, dokter spesialis bedah mulut yang menangani aku, dia mau memperumpamakan gini, kayak pipa ya, pipa itu kan ada air. Nah, kemudian airnya itu kalau misalkan bocor itu akan muncrat. Nah, jadi bisa dibayangin kalau misalkan saat kalian hipertensi, kemudian kalian mencabut gigi kalian, itu bisa terjadi komplikasi ya. Komplikasi di sini tuh apa? Ya kayak pendarahan, kayak nyeri yang hebat, gusinya itu bengkaknya parah, nah kayak gitu-gitu. Nah, jadi di sini perlunya kalian ngikuti prosedur yang diinstruksikan oleh si dokter ya. Nah, kayak kemarin itu aku itu dirujuk intern ke dokter penyakit dalam ya. Jadi gimana caranya? Hipertensi aku itu tekanan darahnya itu normal, stabil. Setelah stabil baru aku datang ke dokter gigi spesialis bedah mulut kembali untuk melakukan pencabutan. Karena kalau misalkan tensi kalian itu tinggi, si dokter itu tuh nggak bakalan mau mencabut gigi kalian karena sangat berbahaya ya. Kemudian diabetes. Nah, kalau misalkan kalian punya diabetesnya yang udah parah, kalian harus jujur ya. Jadi kalau misalkan kenapa harus jujur? Karena kemarin yang aku ikuti instruksinya, yang paling ditekankan itu ketika kita punya hipertensi ya. Jadi waktu kita mau dibedah, kita tekanannya itu dicek dulu ya, tekanannya itu stabil atau enggak. Kalau misalkan nggak stabil, si dokter itu nggak mau membedah gigi kalian ya, nggak mau mencabut gigi kalian. Makanya kalau misalkan untuk yang punya diabetes, kalian sebaiknya jujur aja. Jangan kalian diem-diem karena ini tuh sangat membahayakan untuk diri kalian. Karena kenapa? Ya kembali yang kayak tadi, bisa terjadi komplikasi ya, sakit hebat atau giginya itu bengkaknya parah atau bisa juga kalian itu pendarahan hebat ya. Makanya dokter si Edi itu kemarin kan aku maksa ya, "Dokter tolong bedah aja nggak apa-apa," kata si dokter, "kalau misalkan aku melakukan ini yang ada nanti kamu bisa masuk ke rumah sakit lagi ya. Bukannya sembuh malah nanti kamu bisa opnam ya." Karena memang pendarahannya itu bisa hebat kalau misalkan kalian punya hipertensi ya. Yang lebih parahnya nanti ada komplikasi lainnya. Jadi makanya di sini perlunya tekanan darah itu stabil. Nah, kemudian di sini aku juga akan menginformasikan ke kalian, buat kalian yang saat mencabut gigi, kalian itu dalam keadaan mens itu tidak disarankan ya. Jadi kalau misalkan hari pertama itu tidak boleh mencabut gigi. Karena kenapa? Saat menstruasi hormon kalian itu sedang nggak stabil ya. Jadi itu akan mempengaruhi saat pencabutan gigi kalian. Jadi bisa terjadi komplikasi juga ya. Jadi kalau misalkan kalian saat haid pertama kalian mencabut gigi itu bisa komplikasi, misal pendarahan, bisa sakit hebat atau gusinya itu bengkaknya parah. Nah, pokoknya kayak gitu. Makanya di sini kemarin dokternya itu ngasih tahu kalau misalkan saat cabut gigi tidak boleh dalam keadaan mens. Kecuali mens ketiga, keempat itu boleh. Kalau misalkan hari kedua dan hari ke-1 itu kan lagi banyak-banyaknya. Jadi tidak disarankan atau tidak boleh karena membahayakan diri kalian ya. Kemudian di sini aku juga mau ngasih tahu nih ke kalian, kalau misalkan kalian punya hipertensi nih, kalau misalkan kalian pengen cabut gigi, yang harus kalian lakukan adalah kalian mencoba menstabilkan tekanan darah kalian dengan cara, misal kalian itu rutin minum obat darah tinggi, dibantu dengan kalian diet garam, kemudian kalian juga harus bisa ngolah stres. Kalian harus tahu ya, saat mencabut gigi kita itu kayak yang panik, kayak yang stres karena kenapa? Kita tuh kayak yang takut ya, prosesnya sakit enggak, malah justru kita menjadi kayak yang panik, kemudian tensinya itu naik ya. Dan di sini aku juga mau ngasih tahu nih ke kalian, buat kalian yang punya hipertensi kemudian kalian sakit gigi, justru itu tuh bikin tensi kalian itu malah menjadi tinggi. Karena kenapa? Kalian itu sakit gigi kemudian kalian itu stres dan itu malah bisa memicu tekanan darah tinggi kalian itu menjadi lebih tinggi ya. Makanya kalian sering pusing. Dan aku juga merasakan kemarin itu
aku sering banget pusing ya, pusing selain dari gigi dan aku juga punya hipertensi, jadi double. Nah, makanya waktu aku sukses dicabut, aku tuh udah nggak pernah yang namanya pusing. Jadi kalau misalkan pagi-pagi itu aku nggak ngerasain pusing, biasanya aku ngerasain pusing. Nah, jadi di sini buat kalian yang punya hipertensi, kemudian kalian sakit gigi, aku menyarankan kalian berusaha gimana caranya gigi itu tercabut. Ya, caranya gimana? Jadi kalau misalkan kalian di rumah sakit, biasanya si dokter akan merujuk kalian ke dokter penyakit dalam. Ya, gimana caranya nanti tekanan darah kalian itu stabil, dibantu dengan kalian mengonsumsi makanan yang rendah garam ya. Jadi yang aku lakukan kemarin, aku tuh diet garam, jadi aku tuh nggak makan yang asin-asin, bener-bener seserius itu. Aku sampai minum jus wortel, jus tomat, kemudian aku makannya kentang ya, bener-bener aku makan kentang saja, karena kentang itu mengandung kalium yang bisa untuk menurunkan tekanan darah tinggi kalian. Nah, makanya di sini pokoknya buat kalian nih yang punya hipertensi dan di gigi kalian itu harus dicabut, kalian harus semangat, tetap bisa dicabut dengan niat yang sungguh-sungguh. Kalian menstabilkan tekanan darah dengan cara kalian rutin minum obat, dibantu dengan makanan-makanan yang bisa untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan termasuk diet garam. Kemudian kalian olahraga ya. Jadi kalau misalkan kalian olahraga ya, aerobik ya, kalian tahu nggak sih, setelah kita olahraga itu timbul hormon bahagia ya. Jadi jujur aja kayak kemarin ya, aku tuh bener-bener olahraga. Waktu aku mau operasi gigi bungsu, aku tuh olahraga. Olahraganya tuh bener-bener yang aku tuh pengen selain tekanan darah tinggi aku turun, hormon bahagia aku tuh tumbuh ya. Jadi hormon bahagia itu bisa kalian dapat ya salah satunya dengan cara kalian olahraga ya. Jadi di sini aku akan menyarankan banget buat kalian yang saat ini sedang sakit gigi dengan kondisi kalian hipertensi, kalian itu cukup kalian makan makanan yang sehat, hindari yang tinggi garam, kemudian kalian minum obat darah tinggi yang udah diresepin oleh dokter. Kemudian setelah tensi kalian dirasa udah normal, udah stabil, kalian harus bisa mengatur stres, itu yang utama juga nih ya. Jadi saat kalian ditensi ya, kalian tuh darahnya bisa stabil. Jadi kalian jangan panik ya, jangan kayak aku. Aku tuh orangnya panikan, orangnya takutan, belum apa-apa udah dipikir. Makanya tensi aku tuh selalu tinggi. Bahkan 2 hari sebelum pembedahan gigi bungsu, tensi aku tuh masih 150/100, itu masih tinggi banget. Dan kemarin waktu aku sukses cabut gigi, gigi aku itu uh, apa tensi aku itu sekitar 130/80 ya. Jadi 130 itu termasuknya tinggi ya, tapi masih boleh untuk mencabut gigi. Jadi pernya juga alhamdulillah normal 80 ya. Jadi 130/80 aku dilakukan pencabutan gigi ya. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian tekanan darah tingginya sedang tinggi saat kalian dibius, itu tuh sangat berbahaya buat diri kalian. Ya berbahayanya tuh apa? Takutnya kalian itu malah jadi komplikasi, malah banyak penyakit yang timbul akibat membiusan itu. Karena saat kita dibius itu tuh biasanya adrenalin kita tuh naik loh. Jadi makanya tekanan darah tinggi kita tuh bisa langsung ujuk-ujuk naik. Nah kayak gitu. Makanya di sini perlunya tekanan darah tinggi normal saat mencabut gigi ya. Dan buat kalian yang punya diabetesnya udah tinggi banget, kalian juga harus konsultasi dengan dokter kalian. Nah, kalau dirasa diabetes kalian itu normal, sudah stabil, baru kalian pergi ke dokter gigi untuk mencabut ya. Kemudian di sini buat kalian yang sedang mens ya, kalian harus jujur. Kalau misalkan hari kedua, hari ke-1 tuh kan mensnya masih banyak ya, kalian harus jujur aja lagi mens. Jadi harus ditunda dulu, karena kalau misalkan kalian memaksakan, ditakutkan ada komplikasi yang lebih yang kalian tidak diinginkan. Nah kayak gitu. Kemudian kalian pasti berpikirnya, masa sih seribet itu, masa mens aja cabut gigi aja nggak boleh ya. Jadi kalau di sini akan aku jelaskan ya. Jadi si dokter itu berusaha ngikuti prosedur yang udah emang prosedurnya ya. Jadi dengan cara hipertensi, diabetes saat mens pertama itu tidak dilakukan pencabutan gigi karena berbahaya ya. Meskipun kalau misalkan di bawah ya ada yang komen nih, aku tensinya tinggi nih tapi berhasil cabut gigi, nggak apa-apa. Atau kalian lagi mens pertama tetap berhasil nih mencabut gigi ya. Nah, itu mungkin kalian lagi beruntung. Nah, di sini si dokternya itu ditakutkan kita itu ada kejadian yang tidak diinginkan ya. Jadi pokoknya si dokter itu semaksimal mungkin sesuai dengan prosedurnya ya. Jadi sesuai dengan aturannya, nggak boleh sembarangan ya. Jadi aku tuh ngalamin sendiri ya. Aku ngalamin sendiri ya. Jadi saat aku ingin cabut gigi dengan kondisi dengan kondisi tensi aku tuh tinggi, si dokternya itu bener-bener nggak mau. Bahkan aku sampai nangis-nangis pun pengen
pengen banget dicabut, dia tetap nggak mau karena berbahaya. Jadi jalan satu-satunya harus sabar, nunggu stabil, kemudian kalian harus konsultasi dengan dokter penyakit dalam. Kalau misalkan kalian udah tahu nih, udah pernah, ya mungkin jalan satu-satunya kalian jaga makanan, minum obat, atur stres, gimana caranya tensi itu tetap normal agar sukses pencabutan gigi. Itu ya yang pertama ya. Kemudian di sini yang kedua, saat kalian punya diabetes, kalian juga harus jujur ya. Jadi jangan yang penting gigi aku tuh tercabut gitu ya. Jangan yang penting gigi aku tuh keambil. Sedangkan kalian punya diabetes yang yang tinggi. Itu sangat berbahaya untuk kalian. Cuman kalau misalkan saat proses pencabutan diabetesnya itu nggak dicek ya. Yang dicek itu hanya tekanan darah tinggi aja. Cuman di sini pokoknya kalian yang punya diabetes kalian harus jujur aja. Kemudian aku mau ngasih tahu aja nih ya, jadi dokter aku itu kemarin nggak mau mencabut dengan kondisi tekanan darah tinggi aku tuh dalam keadaan tinggi ya. Berarti kan si dokter itu benar-benar ngikuti prosedur, benar-benar dia harus menerapkan itu karena ada kemungkinan berbahaya untuk aku kalau dilakukan pencabutan dengan kondisi tekanan darah tinggi aku tinggi ya. Uh, Mungkin sebagian darah tinggi dicabut giginya nggak apa-apa, cuman kan kita nggak tahu ya, nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Kita makanya menghindari hal-hal yang nggak diinginkan, makanya kita harus mengikuti prosedur aturannya. Seperti kalian sesar, kalian itu dalam kondisi tekanan darah tinggi, kalian bisa loh lahiran secara normal. Cuman kalau misalkan di dokter itu bakalan menyarankan untuk sesar karena ditakutkan ada kemungkinan buruk ya. Jadi benar-benar si dokter itu memaksimalkan ilmu yang dia gunakan biar kalian itu selamat. Nah kayak gitu. Dan bahkan nih ya, aku maksa ya, kan aku tuh kemarin gagal nih ya, gagal cabut gigi. Kemudian aku pergi ke klinik ya, ke klinik gigi yang bener-bener dia itu hanya dokter gigi biasa, bukan spesialis. Kan gigi aku tuh geraham ya, gigi geraham tapi yang paling ujung gigi bungsu. Nah aku maksa dokter itu untuk mencabut gigi aku tuh nggak berani, nggak mau, karena dia bukan ahlinya, dia itu alat-alatnya juga nggak ada atau belum lengkap. Dan ini tuh harus dilakukan oleh dokter spesialis bedah mulut. Makanya di sini perlunya kalian itu harus cari tahu nih, kenapa sih dokternya kok nggak mau, kenapa, jangan-jangan kenapa. Jadi kalian harus tahu. Kalau misalkan kalian penasaran, kalian nanya langsung ya. Jadi dokter yang kemarin aku paksa tuh nggak mau ya karena dia bukan dokter ahlinya, dia hanya dokter gigi biasa. Kemudian kondisi kliniknya itu pun alat-alatnya itu biasanya nggak lengkap ya. Yang lengkap itu kayak ada di rumah sakit ya, karena kalau misalkan terjadi sesuatu di situ tuh ada alatnya. Nah kayak gitu, di rumah sakit tuh alatnya lebih lengkap. Cuman sebagian ada klinik ya, klinik yang lengkap yang bagus seperti Medikids. Itu aku udah menanyakan, kalau misalkan di Medikids tuh bisa, dia itu harganya itu sekitar 3-5 juta untuk pencabutan gigi bungsu. Nah kayak gitu ya. Cuman kemarin karena aku tuh posisinya sedang darah tinggi, aku tuh bener-bener fokus menstabilkan tekanan darah tinggi aku, dan aku tuh bener-bener menemuin dokter yang menangani aku yang pertama, dokter Edi ya. Jadi aku tuh pindah rumah sakit dari rumah sakit A ke rumah sakit B karena untuk mengejar ketemu dia. Karena aku tuh pengen cepat-cepat gigi aku tuh udah dicabut aja, mumpung tekanan darah tinggi aku tuh stabil. Dan kalian tahu ternyata bukan karena aku makan makanan sehat ya, ternyata tekanan darah tinggi aku tuh sumbernya dari stres juga, karena aku tuh kayak orang panik, kira-kira bisa nggak ya kecabut, makanya malah justru bikin aku stres, malah makanya tekanan darah tinggi aku tuh naik. Makanya di sini buat kalian itu harus kayak yang tarik nafas, kalian itu harus yang berpikir positif, yang penting berusaha. Kalau misalkan memang belum bisa, ya nanti dicoba lagi, jangan dibikin pusing. Emang agak ribet ya, jadi kita tuh harus bolak-balik ke klinik, nah atau ke rumah sakit, emang agak ribet. Cuman di sini nggak apa-apa, yang penting untuk kesehatan kalian. Karena aku udah ngerasain ya, sakit gigi tuh nggak enak banget. Dengan kondisi aku punya hipertensi itu, kita tuh kayak ngesel, tensinya malah lebih tinggi, kita tuh sering pusing dari darah tinggi, pusing dari sakit gigi. Makanya setelah gigi aku tuh berhasil dicabut, itu bener-bener plong seplong-plongnya, dan aku tuh bersyukur banget. Dan kalian tahu nggak sih, ini agak konyol, bukan konyol sih, tapi aku tuh saking senengnya, aku sampai bikin syukuran ya, aku bikin makanan, aku bagi-bagiin ke orang, saking aku tuh seneng banget gigi aku tuh tercabut. Karena kenapa? Aku tuh kayak kesulitan untuk mencabut gigi ini karena tensi aku tuh tinggi. Kemudian aku tuh sampai mencoba ke klinik ini, bener-bener aku tuh keliling banget gimana cara gigi aku tuh tercabut, cuman emang belum tercabut. Dan ini gigi aku tuh tercabutnya itu di Rumah Sakit Mulia Bogor dengan dokter Edi ya, dokter Edi spesialis bedah mulut. Padahal aku tuh kemarin yang pertama rumah sakitnya itu RSUD ya, karena memang untuk mengejar dokter itu aku pindah rumah sakit. Nah kayak gitu. Nah mudah-mudahan apa yang aku sampaikan
ada manfaatnya nih buat kalian. Jadi buat kalian yang punya hipertensi, kalian tetap bisa cabut gigi. Buat kalian yang punya darah tinggi, kemudian diabetes, masih bisa. Yang penting kalian ikuti prosedurnya, normalin tekanan darah kalian, normalin diabetes kalian. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian sedang mens, kalian jujur ya, mens pertama dan ke-1 kalian itu tidak boleh cabut gigi karena itu berbahaya. Kemudian di sini aku juga lupa nih ya, aku lupa dari tadi ngomong ya. Jadi kalau misalkan gigi sakit itu juga nggak boleh dicabut. Kenapa ya? Ya karena kalau misalkan dicabut itu tuh prosesnya itu malah menyakiti kalian ya. Jadi waktu disuntik, jadi gimana caranya si infeksinya itu diobati dulu, kemudian setelah diobati baru dicabut. Nah makanya di sini kemarin aku menerangkan ya, ada istilah tambal permanen dan sementara. Jadi kalau misalkan gigi kalian bolong pengen dicabut, kalian biasanya giginya itu dibersihkan, kemudian dimasukin obat, kemudian ditambal secara permanen. Nah setelah sembuh baru kalian mencabut gigi. Nah kayak gitu. Jadi pilihannya itu ada 2 sebenarnya ya. Selain mencabut gigi, kalian bisa pilih perawatan saluran akar gigi. Cuman perawatan saluran akar gigi itu agak ribet karena harus berapa kali ketemuan, minimal 3, bisa 5, bisa 7, baru dilakukan penambalan secara permanen. Cuman di kasus tertentu kalau memang infeksinya udah parah banget, itu udah harus dicabut ya, kalian harus dicabut. Makanya kalau misalkan kalian ada yang komen nih, operasi gigi bungsu sampai di opnam ya. Jadi ada kemungkinan gigi bungsu itu tuh infeksinya tuh parah, kanan kiri, kemudian dicabut dua-duanya, dan kalian harus dipantau oleh si dokter itu. Karena kalau misalkan kalian nggak dipantau itu takutnya ada sesuatu yang berbahaya, tidak terkontrol. Karena kalau habis pencabutan gigi bungsu itu biasanya bengkak ya, bengkaknya itu agak gede banget. Bisa bayangin kalau misalkan kanan kiri dicabut ya, itu kan bengkaknya tuh masya Allah ya, ditakutkan ada nyeri hebat atau ada pendarahan. Jadi perlunya di opnam biar terpantau. Apalagi kalau misalkan kalian giginya itu tertimbun oleh gigi ya. Jadi ada kasus giginya itu tertimbun oleh gusi ya, bukan akar ya, tapi iya sayang, tuh bagus tidak? Iya bagus. Nah jadi makanya kalau misalkan akar gigi kalian nggak dibius total, tapi kalau giginya yang udah tertimbun, gigi utuh tertimbun gusi, biasanya kalian dibius total untuk mencabut gigi itu ya, untuk dioperasi, dibedah ya. Nah makanya di sini kalian harus perlunya tahu informasi ini, harus aku sampaikan biar kalian itu mengerti saat proses pencabutan gigi kalian biar aman. Nah kayak gitu. Nah, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.